Balik lagi ke YouTube please. Yuk kita mulai nonton aja. Jangan lupa subscribe. Bermula di Jakarta pada tahun 1997. Di daerah pemukiman kumuh ibu kota, segelintir orang sengaja tinggal di sana untuk mendapat naungan gratisan. Tak terkecuali Bandi, Dewi, dan anak mereka, Marhan. Meski tak punya harta, mereka bertiga hidup rukun dan damai di gedung tua. Bandi sibuk melukis poster film terbaru yang sebentar lagi akan tayang di bioskop. Marhan setia menemani sang ayah bekerja sembari membandingkan poster itu dengan sampul kaset VCD. Bandi sengaja membuat wajah istrinya di lukisan itu agar lebih menarik saat dipandang. Marhan justru berkata jika wajah ibu lebih cantik aslinya. Tak berselang lama, Dewi muncul dan bergabung pada pembicaraan ringan siang itu. Bandi kembali bercerita saat pertama kali menjalin hubungan dengan Dewi dulu. Kala itu mereka saling berkenalan dan Bandi dengan lantang berkata jika dirinya adalah manusia paling disayang Tuhan karena sejak kecil sudah dituntun untuk bertemu Dewi. Marhan asik menyimak sembari bertanya apa jawaban ibunya. Dewi justru meminta Bandi untuk menyingkir karena film sudah akan dimulai. Bandi pernah bekerja di bioskop sebagai penyobek karcis masuk studio. Dewi menunjukkan foto lama Bandi saat masih muda bekerja bersama manajer bioskop bernama Pak Domi. Dengan bangga, Bandi menjelaskan pekerjaannya selama berada di sana. Karena bioskop itu sudah dibakar massa, Bandi terpaksa kehilangan pekerjaannya dan bertahan dengan upah melukis seadanya. Bandi masih semangat menunjukkan fotonya bersama para aktor dan bintang film terkenal yang datang ke bioskop itu. Marhan curiga dan bertanya jika ibunya sengaja datang ke bioskop itu agar bertemu bintang film yang tampan. Dewi langsung memeluk Bandi seraya berkata jika suaminya adalah yang terbaik. Kebahagiaan siang itu terhenti saat komplotan preman berusaha mengusir Bandi dari tempat itu. Mereka menuduh Bandi tinggal di gedung itu tanpa izin dari penguasa daerah setempat. Bandi menjelaskan jika ia sudah mendapat izin dari pengelola gedung untuk tinggal di tempat itu secara gratis. Meski sudah tidak bekerja di bioskop, namun Bandi masih mendapat pekerjaan untuk membuat poster film yang akan dipasang di ujung jalan. Mereka tak terima dengan keberadaan Bandi di sana dan langsung menghajar pria bertubuh gemuk itu. Para preman itu bahkan merusak lukisan poster film yang sudah jadi dan menunggu dikeringkan. Dewi pun histeris melihat suaminya diamuk massa. Ia berusaha untuk memisahkan Bandi dari tangan para preman, namun tubuh Dewi yang lemah justru terdorong keluar hingga tersungkur. Tak berselang lama, muncul seorang pria yang merupakan saudara Dewi sendiri. Dewi langsung menghampiri Amir untuk menanyakan apa maunya. Ternyata Amir memaksa Dewi untuk pulang ke kampung halaman dan meninggalkan suaminya yang dianggap miskin. Dewi sampai berteriak jika setan saja tak akan setega itu pada keluarganya sendiri. Amir masih berusaha membujuk Dewi dan berkata jika Dewi bisa hidup enak jika mau pulang ke rumah. Tubuh mungil Marhan ditarik ke atas oleh pria kekar seolah hendak dihabisi nyawanya. Dewi menegaskan jika ia bahagia hidup bersama suami dan anaknya di sana. Amir menegaskan almarhum ayah mereka tidak akan membagi warisan pada Dewi jika masih berhubungan dengan Bandi. Amir membutuhkan Dewi untuk menandatangani dokumen pelimpahan warisan agar bisa segera dibagi dan dijual. Dewi sama sekali tak peduli dan langsung menandatangani surat kuasa yang dibuat Amir. Ia sama sekali tak mengharap mendapat warisan lagi dari orang tua yang menentang cinta mereka berdua. Dewi meminta Amir untuk berhenti mengganggu keluarganya lagi. Amir pun meminta kawanannya untuk segera pergi dari tempat itu dan melepaskan Bandi yang merintih kesakitan. Setelah para preman pesuruh keluarga Dewi pergi, Bandi langsung memeluk erat anak istrinya itu. Film pun dimulai. Malam harinya, Marhan masih penasaran dengan lanjutan kisah cinta ibu bapaknya. Ia meminta ibu untuk bercerita lebih banyak kejadian saat pertama bertemu bapak. Dewi tersipu dan berkata jika hari itu ia sangat ingin bertemu dengan jodohnya. Keinginan itu muncul dari dalam hati, di mana ada keyakinan jika jodoh Dewi berada di bioskop. Dewi pun melenggang pergi untuk menyaksikan film yang sedang tayang. Begitu melihat Bandi, ia langsung yakin jika pria itu adalah jodohnya. Begitu juga dengan Bandi, hari itu tak seperti biasa karena Bandi merasa akan segera dipertemukan dengan jodohnya. Marhan justru membayangkan dirinya di masa depan saat merasakan hendak bertemu dengan sang jodoh. Dewi melenggang pergi sembari berkata jika Marhan akan bertemu jodoh setelah lulus kuliah nanti. Ia meminta anak itu untuk lekas tidur karena malam semakin larut.
Sambil memakan camilan, Dewi menemani Bandi yang sibuk memperbaiki lukisannya itu. Bandi bergumam jika ia akan segera mencari pekerjaan lain yang gajinya lebih tinggi agar bisa mengontrak rumah dengan kondisi yang lebih layak lagi. Dewi berusaha berpikir positif, mengatakan jika banyak di luar sana yang kondisinya jauh lebih mengkhawatirkan. Mereka beruntung bisa tinggal di gedung dengan konstruksi bangunan yang kokoh. Untuk menghibur hati suaminya yang bersedih, Dewi iseng melukis tanda cinta di lengan baju Bandi. Pria itu sampai terheran-heran mengapa anak orang kaya seperti Dewi mau bertahan dengannya meski harus hidup dalam kemiskinan. Dewi menegaskan tentang keyakinannya di mana Bandi tidak akan pernah meninggalkan dirinya. Bandi pun bersumpah tidak akan meninggalkan Dewi, bahkan lebih baik mati daripada melakukan hal bodoh itu. Ia berharap bisa kembali bekerja di bioskop setelah resesi dan krisis ekonomi berakhir. Ia masih ingat tempat favoritnya dulu saat bermesraan dengan Dewi di bioskop. Dewi mengerang kesakitan karena ia baru hari pertama menstruasi. Bandi langsung sigap membelikan obat, namun uang mereka hanya tinggal sedikit. Dewi membuka kotak penyimpanan uang dan memberikan Rp10.000 untuk berjaga-jaga. Bandi tak mau menggunakan uang kenangan itu karena nilai dari Rp10.000 yang ada di tangannya jauh lebih berharga dari angka yang tertera. Tulisan Bandi cinta Dewi menjadi saksi jalan kehidupan dua sejoli yang dimabuk kasih non-realistis. Dewi menegaskan jika uang itu bisa digunakan dalam kondisi mendesak. Bandi pun mencium kening Dewi dan melenggang pergi ke apotek yang jaraknya cukup jauh hingga harus naik bus kota. Dalam perjalanan pulang, kondektur itu menegur wanita tua yang hanya membayar setengah ongkos jalan. Wanita itu sudah tak punya uang lagi untuk membayar kekurangan ongkosnya. Bandi menasihati sang kondektur untuk menerima ongkos setengah bayar dari si ibu tua itu. Ia berdalih jika di luar negeri wanita lansia hanya membayar setengah harga dari ongkos normal. Kondektur itu meminta Bandi untuk memberikan kekurangan ongkos ibu daripada memberi petuah yang tak berguna. Bandi tak tega melepaskan uang Rp10.000 kenangan manisnya dengan Dewi. Ia memilih untuk menyimpan uang itu kembali ke saku kemeja. Saat mereka melihat ke arah jendela, Bandi terkesiap dan langsung mengetuk kaca untuk turun. Pria itu berdiri tepat di depan gedung bioskop teater remaja yang habis terbakar. Tempat itu dibiarkan terbengkalai tanpa ada rencana perbaikan. Karena pintu depan ditutup dengan kayu, Bandi menyelinap masuk melalui pintu samping. Saat hendak membuka pintu merah itu, Bandi bisa mendengar gelak tawa para pengunjung yang biasa memenuhi lobi ruangan. Benar saja, tempat itu dipenuhi kalangan masyarakat elit yang berpakaian trendy lengkap dengan minuman penghangat badan. Tak berselang lama, Pak Domi memanggil dari kejauhan untuk menyapa karyawan satu-satunya yang bertugas merobek karcis bioskop. Pak Domi memberikan jasnya untuk Bandi seraya berkata jika ia sudah menunggu Bandi sedari tadi. Bandi hanya bisa tersenyum sambil mengenakan jas tersebut. Pak Domi memperingatkan Bandi untuk selalu tampil rapi dengan setelan jas necis agar tak malu saat bertemu para tamu. Karena pengunjung sudah akan memasuki studio, Pak Domi meminta Bandi untuk berdiri di tempat kerjanya dulu. Dengan penuh haru, Bandi yang berdiri di depan pintu studio merobek karcis pengunjung satu persatu seperti dulu kala. Antrean pengunjung yang begitu panjang membuat Bandi harus berdiri cukup lama. Ia menutup pintu studio begitu semua tamu sudah masuk ke dalam. Pak Domi mengajak Bandi untuk bercengkrama di lobi gedung sembari menanyakan kabar bawahannya itu. Bandi berkata jika kondisi di luar gedung sangat memprihatinkan. Pak Domi justru kebingungan dan meminta Bandi untuk melihat dengan lebih teliti lagi. Bandi pun keluar melalui pintu depan dan melihat bangunan itu berdiri megah tak seperti sebelumnya. Bandi kembali masuk ke dalam bioskop dengan pikiran yang linglung. Pak Domi menasihati Bandi untuk menikmati pekerjaannya di gedung itu sebagai perobek karcis. Setelah pengunjung keluar dari studio, mereka biasanya menyempatkan diri untuk bercengkrama sambil minum-minum di lobi. Pak Domi meminta Bandi untuk ikut dengannya berbicara dengan salah satu pengunjung langganan bioskop. Setelah Pak Domi masuk ke dalam studio, Bandi teringat dengan obat yang dibelinya untuk Dewi. Ia pun langsung melepas jas dan keluar melalui pintu samping. Bandi berjalan kaki menuju ke tempat tinggalnya dulu di pemukiman kumuh terbengkalai. Bajunya tampak jauh lebih kotor dari sebelumnya. Begitu Marhan melihat ayahnya, tiba-tiba Marhan lari ketakutan memanggil ibunya. Dewi langsung keluar dari kamar dan terkejut bukan kepalang. Ia tertegun melihat tampilan Bandi yang kotor dan bau. Bandi seolah tak menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi.
Ia menyodorkan obat sakit perut pada Dewi sembari bertanya apakah masih terasa sakit. Dewi langsung murka melihat sikap Bandi yang merasa tak bersalah. Ia bertanya kemana suaminya itu pergi. Bandi berkata jujur jika ia pergi ke bioskop sebentar untuk mengenang kejayaan masa lalu. Dewi semakin histeris dan bertanya apa salahnya hingga Bandi menghilang hampir 2 tahun. Bandi terkejut dan kebingungan saat ia melihat kalender ternyata sudah tahun 1999. Bandi pun langsung jatuh pingsan diiringi tangisan istri tercinta. Hari berikutnya Dewi menggenggam gunting sembari bercerita jika malam itu ia mencari keberadaan Bandi bersama Marhan yang kemari. Dewi bahkan pergi ke apotek tempat Bandi membeli obat. Penjaga apotek itu berkata jika Bandi langsung pergi naik bus setelah membeli obat dari tempatnya. Dewi dan Marhan tak patah arang untuk terus mencari keberadaan Bandi di kota, namun tak kunjung ketemu. Beberapa orang berkata jika Bandi kawin lagi, bahkan ada yang bilang Bandi sudah meninggal dan hanyut di sungai. Setelah setahun pencarian, Marhan berhenti menangis dan mereka menghentikan pencarian. Bandi masih dengan cerita yang sama. Ia bersumpah hanya pergi ke bioskop tempatnya bekerja dulu dan bertemu dengan Pak Domi. Dewi berkata jika bioskop itu sudah lama tutup. Bandi bercerita jika malam itu ada pemutaran gala premier film baru di bioskop. Pak Domi memberi mandat khusus pada Bandi untuk menemani para pengunjung di lobi. Bahkan Bandi menegaskan jika dirinya hanya pergi beberapa jam saja, sampai tak sadar jika waktu berlalu begitu cepat. Bandi sampai berpikir jika saat ini dirinya mungkin masih bermimpi. Dewi langsung berteriak memanggil Marhan. Ia berusaha menyadarkan Bandi jika mereka adalah anak dan istri Bandi yang hidup kelimpungan selama 2 tahun. Dewi masih memaksa Bandi untuk bicara jujur kemana pria itu pergi. Bandi sampai bersimpuh dan menangis. Ia sudah mengatakan semuanya dan merasa jadi gila atau sedang bermimpi. Merasa iba dengan tangisan ayahnya, Marhan langsung memeluk pria itu dan meminta ibu untuk memaafkannya. Hari berikutnya, Dewi mencuci pakaian Bandi yang sudah 2 tahun tidak ganti. Di lengan pakaian itu masih ada lukisan cinta bertinta hijau dan uang 10.000 yang berada di saku kemeja. Pakaian itu pun berbau sangat busuk sementara uang kertas yang di saku sudah kusut. Dewi langsung menghampiri suaminya. Ia yakin Bandi tidak berbohong dengan semua cerita yang disampaikan itu. Tangisan Dewi pecah meski sebenarnya ia tidak memahami apa yang terjadi pada Bandi. Dewi tetap mempercayai suaminya itu seperti dulu. Marhan ikut memeluk keluarganya yang kini kembali utuh seperti sedia kala. Di suatu malam Bandi makan bakso bersama anak dan istrinya. Selesai makan, Bandi hendak membeli rokok di warung agar tidak terasa asam di mulut. Dewi sempat ketakutan jika Bandi menghilang lagi. Mungkin Bapak juga disembunyiin Demit. Kali ini Bandi berjanji tidak akan meninggalkan Dewi selama-lamanya. Ia menegaskan hanya pergi sebentar dan akan segera kembali lagi. Saat Bandi berjalan menyusuri lorong gelap, seorang pria menuntun sepeda motornya sembari minta tolong karena mogok. Bandi mendorong sepeda motor itu namun tak kunjung menyala mesinnya. Warga yang marah mengejar mereka berdua sembari berteriak maling. Bandi dan seorang pemuda ditangkap untuk dipersekusi warga. Bandi berusaha menjelaskan jika dirinya tidak terlibat pencurian itu. Semua orang yang ada di sana tak mau mendengar hingga tiba-tiba pemuda itu mati tepat di depan mata hingga membuat Bandi ketakutan. Pria itu berlari kencang melewati perkampungan warga hingga memanjat pagar tembok tinggi. Warga yang geram masih terus mengejar hingga terpaksa Bandi masuk lagi ke gedung bioskop terbengkalai itu. Pak Domi menyambut kedatangan Bandi seraya berkata jika ia sudah menunggu lama untuk bertemu kembali. Bandi masih ketakutan dan menuju ke arah luar gedung. Ia berkata jika dirinya dituduh sebagai pencuri dan hendak dibunuh. Pak Domi berdiri bersama aktor bernama Rama Pamungkas yang menjadi pemeran utama dalam film Pernikahan Dua Alam. Rama menenangkan Bandi seraya berkata jika orang yang tak diundang tidak akan bisa masuk ke dalam gedung bioskop itu. Bandi langsung curiga dan berkata jika mereka semua adalah demit. Pak Domi dan Rama tertawa lirih seraya bertanya apakah kehidupan Bandi kini sudah sesuai dengan angan-angan di masa kecil. Dihina tetangga, dihina teman, bahkan tak punya rumah. Bandi bergumam jika ia selalu membayangkan jadi orang kaya yang sukses punya pekerjaan dan dihormati banyak orang. Rama menawarkan Bandi untuk menukar hidupnya yang sekarang dengan masa lalu. Bandi menegaskan jika ia sangat menyayangi anak dan istrinya. Pak Domi tertawa dan berkata bahwasannya Dewi akan memiliki kehidupan yang lebih baik jika tidak bertemu dengan Bandi.
Marhan pun bisa memiliki bapak yang dibanggakan. Pak Domi meminta Bandi untuk memikirkan keputusannya di tempat itu sebelum memilih hendak menempuh jalan yang mana. Jika Bandi keluar melalui pintu samping, maka ia akan mendapat kesedihan dan bencana. Namun jika Bandi siap menukar kehidupannya, maka pintu depan adalah gerbang utama untuk mendapat kehidupan masa lalu yang sangat diidam-idamkan oleh Bandi. Kamu di sini aja dulu sementara sampai kamu merasa tenang. Setelah Pak Domi dan Rama pergi, Bandi hendak keluar melalui pintu samping. Namun suara teriakan warga yang mencari maling motor masih terdengar kencang di sekitaran gedung. Bandi terpaksa bertahan di lobi bioskop itu sembari menunggu keadaan kondusif. Ia sempat meminum air beralkohol yang tersisa di atas meja. Setelah termenung, Bandi pun ketiduran. Begitu membuka mata, udara pagi dan sejuk menyadarkan Bandi dari mimpi buruknya. Bandi berlari menuju ke rumah halamannya di gedung terbengkalai lantai atas. Sesampainya di sana, banyak tukang yang bekerja, sementara rumah Dewi sudah kosong tak berpenghuni. Bandi sontak kebingungan karena ia baru meninggalkan istrinya semalaman. Ia bertanya pada tukang yang bekerja, namun mereka berkata jika tempat itu sudah lama kosong dan hendak direnovasi untuk beralih fungsi menjadi perkantoran. Mereka bertanya pada Somad yang pertama kali datang ke lokasi. Somad berkata jika Bu Dewi sudah pindah ke rumah kontrakan di perkampungan belakang gedung. Bandi langsung mencari keberadaan istrinya itu dan memberanikan diri untuk menekan bel salah satu rumah di sana. Seketika itu, Ya, Dewi tinggal di sini. sosok pria bernama Alif membuka pintu dengan wajah terkejutnya melihat kondisi Bandi yang sangat berantakan. Bandi bersikeras ingin menemui istrinya Dewi. Arif meminta pria itu untuk menunggu di luar sebentar. Tak berselang lama, Dewi menatap Bandi dengan penuh rasa kesal di dada. Bapak, Melihat Marhan sudah besar, Bandi langsung sadar jika ia sudah pergi terlalu lama. Dewi mengusir Bandi dari rumahnya yang kini sudah menikah dengan Arif. Bandi masih menganggap dirinya rapi dan bersih seperti dulu, namun di mata orang lain pria itu dekil, kotor, dan kumal. Arif keluar dari rumah membujuk Bandi untuk tidak mengganggu anak dan istrinya lagi. Ia bertemu Dewi saat wanita itu menderita ditinggalkan oleh suaminya. Dewi menangis berbulan-bulan lamanya sembari bertanya-tanya apa yang salah dari dirinya hingga Bandi tega meninggalkan keluarga. Arif berjanji akan menjaga Dewi dan Marhan dengan baik hingga akhir hayatnya nanti. Arif bersumpah tidak akan menyakiti dan meninggalkan mereka berdua. Bandi seolah tak mendengar semua perkataan Arif dan melenggang pergi dengan isak tangis. Dewi tak kuasa melihat kondisi suaminya yang menyedihkan. Ia hanya mampu mengintip dari balik jendela karena tak kuat menerima penderitaan. Malam harinya, Bandi berdiam diri di dalam gedung tempat tinggalnya dulu dengan Dewi dan Marhan. Bandi masih menangisi rasa kehilangan yang ia derita semenjak Dewi menikah lagi. Tak berselang lama, Marhan datang menghampiri ayahnya dengan membawa bungkusan makanan. Bandi pun bertanya sudah berapa lama ia pergi kali ini. Marhan menerangkan jika ayahnya sudah 3 tahun menghilang dan tak kembali pulang. Kini Marhan sudah duduk di bangku SMP dan mulai belajar memahami kehidupan. Marhan berulang kali bertanya apakah bapak kawin lagi hingga meninggalkan ibu. Bandi selalu menjawab jika ia tidak kawin lagi. Marhan mendesah kecewa. Ia berharap bapaknya kawin lagi karena alasan itu lebih mudah diterima akal. Dewi selalu menangis di sepanjang malam mempertanyakan alasan Bandi meninggalkannya. Dewi merasa tak becus merawat suami dan tak bisa jadi istri yang baik. Bandi menegaskan jika ia pergi ke tempat kerjanya dulu di gedung bioskop lama. Marhan berusaha menyadarkan bapaknya jika bangunan itu sudah rata dengan tanah. Marhan curiga mengapa baju bapaknya selalu kotor dan bau seperti tidak ganti selama bertahun-tahun. Bandi hanya bisa menjawab jika ia memang tidak pernah ganti baju karena hanya pergi beberapa jam saja. Bandi masih bersikeras hendak mencari pekerjaan baru agar mendapat gaji yang tinggi untuk mengontrak rumah sungguhan. Bandi ingin membawa istrinya kembali agar mereka bisa hidup bersama lagi. Ia pun bertanya perihal ayah tiri Marhan. Anak itu berkata jika ayah tirinya sangat baik hati. Terakhir Bandi pergi, Dewi sedih lama sekali. Bahkan semalaman setelah bertemu Bandi, Dewi tak henti menangis sampai pagi. Marhan hanya berharap agar ibunya tidak bersedih lagi. Mendengar hal itu, Bandi nekat kembali ke gedung bioskop teater remaja. Tekadnya sudah bulat untuk ikut bersama Pak Domi dan juga Rama. Sebelum masuk melalui pintu samping, ia berucap lirih, "Selamat tinggal Dewi." selamat tinggal istriku. Sesampainya di dalam gedung, Bandi kembali bermain dengan khayalannya sendiri. Ia menikmati kemewahan dan impian yang selalu terpatri dalam benak terdalam.
Bersama Pak Domi, Bandi kembali bekerja sebagai probek karcis bioskop dan menyapa para pengunjung dengan ramah. Selang beberapa tahun kemudian, Marhan sudah duduk di bangku SMA. Ia makan bersama ibu dan ayah tirinya di warung bakso yang dulu. Marhan hendak kuliah di ITB mengambil jurusan fisika. Karena jarak yang sangat jauh, ia tinggal di kos-kosan sendirian. Arif sangat mendukung apapun keinginan Marhan. Sementara Dewi masih meratapi hati kecilnya yang terluka. Arif sampai mengira Dewi sedang sakit karena tak menjawab saat diberi pertanyaan oleh anaknya. Berita di televisi mengabarkan awal tahun 2004 yang menjadi puncak lonjakan tunawisma di Jakarta. 30% dari tunawisma adalah penderita gangguan jiwa. Dewi bisa melihat dengan jelas sosok Bandi yang bermain dengan kertas dan merobeknya. Ia sangat yakin pria di televisi itu adalah suami pertamanya. Dewi langsung berteriak memanggil Marhan dan menunjuk ke arah televisi sembari berucap "Bapak". Dewi meminta Marhan untuk menelpon stasiun televisi terkait dan menanyakan di mana lokasi liputan itu diambil. Sembari menunggu Marhan kembali, Arif berusaha menguatkan hati Dewi. Ia berkata jika orang di televisi mungkin hanya mirip seperti Bandi. Dewi masih teguh pada keyakinan dalam hati bahwa pria itu Mas Bandi. Marhan kembali ke warung bakso dan berkata jika stasiun televisi itu libur karena hari Sabtu. Mereka meminta Marhan untuk menelpon kembali di hari Senin depan. Arif semakin gemas melihat sikap Dewi yang terus memikirkan Bandi. Kehadirannya merasa tak dihargai karena Dewi belum sepenuhnya memberikan cinta untuk Arif. Meski Dewi berhasil menemukan Bandi, mereka tak bisa melakukan apapun untuk menyembuhkan gangguan jiwa itu. Arif bahkan tak mau menampung pria gila di rumahnya dan tak ada fasilitas dari pemerintah yang menjamin kesejahteraan para tunagrahita. Dewi justru menyalahkan dirinya sendiri. Ia menyesal karena ia tak tahu jika Bandi mengidap gangguan jiwa. Dewi terus bergumam jika seharusnya ia tahu mengapa Bandi datang dengan pakaian lusuh, kotor, dan bau. Dewi bersikeras jika Bandi adalah bapak dari anaknya. Arif meninggikan suara dan berkata jika ia adalah suami Dewi yang sah. Wanita itu tertunduk tanpa suara, tapi tidak dengan menyerah. Di malam yang larut, Dewi mengendap pergi dari rumah menggunakan sepeda motornya untuk kembali ke gedung tempat tinggalnya yang lama. Ia meratapi kenangan manis bersama Bandi di dinding dekat lukisan poster film itu. Dewi berusaha untuk menggunakan kekuatan batin menghubungi Bandi dan mencari keberadaan pria tersebut. Di waktu yang sama, Bandi masih bekerja dalam angan-angan sendiri. Ia bisa mendengar suara Dewi yang memanggilnya lirih namun terdengar kencang dalam hati. Bandi sempat melihat sosok wanita lain mirip Dewi namun ternyata bukan itu orangnya. Dewi memohon agar Bandi menunjuk lokasi keberadaannya saat ini. Seketika itu, dengan bensin yang tersisa, Dewi melenggang kencang menyusuli jalan kota menuju ke tengah hutan di pegunungan tinggi. Sementara itu, Bandi masih diteror oleh Pak Domi yang tak membiarkan pergi ke dunia sesungguhnya. Pak Domi membujuk Bandi untuk tetap tinggal di bioskop dan memilih wanita sesuka hati. Karena Bandi hendak berjalan menuju ke pintu samping seketika itu, nas bensin motor Dewi habis di tengah perjalanan menuju ke tengah hutan. Dewi terpaksa berlari ke arah cahaya merah yang menyinari kegelapan. Setelah berlari beberapa kilometer jauhnya, Dewi melihat ratusan manusia berdiri tak bergerak seolah pikiran mereka berada di alam yang berbeda. Ia mencari Bandi kian kemari hingga akhirnya menemukan pria itu di sana. Dewi langsung mengguncang tubuh pria itu namun Bandi tak bisa pergi ke pintu samping karena tubuhnya diserang oleh antek Pak Domi. Suara lengkingan panjang dari monster mengerikan yang menghuni hutan membuat telinga Dewi mengeluarkan darah. Dalam kondisi tak berdaya, Dewi menjadikan kenangan indah sebagai kekuatan untuk bangkit lagi. Ia melawan dengan sekuat tenaga agar kewarasannya tetap terjaga. Dengan menggunakan tombak, Dewi menusuk perut monster bengis itu hingga teriakannya terhenti dan menyadarkan semua orang gangguan jiwa di sana. Cahaya merah yang mengalun berubah menjadi semburat putih menyilaukan mata. Benda misterius melesat cepat meninggalkan bumi dan membuat semua orang berhenti. Sosok Domi dan pengikutnya yang mencengkram tubuh Bandi pun menghilang. Dewi mengguncang tubuh Bandi seraya memanggil namanya dan... Bandi! Sebelum keluar melalui pintu samping, Bandi berbalik arah menemui Domi. Pria itu berkata jika Bandi keluar melalui pintu samping, maka Bandi akan kembali merasakan kekecewaan, kepahitan hidup, dan kesusahan atas kegagalan. Domi masih mempertahankan Bandi dan terus membujuk pria itu untuk tidak
keluar melalui pintu samping. Bandi hanya bisa menahan tangis sementara Dewi masih meratapi suaminya agar kembali sadar. Dan film pun berakhir.